Baju Latos terpelpekatos. Ya, itu adalah nama Italia saya. 이양의 의거, 대한민국 전역에 비만과 관련된 것으로 추정됩니다. 호흡기나 자는 격리하십시오. 그의 생명... 군은 현 사태를 해결할... 이 개새끼. Episode 5 pun dimulai. Dibuka dengan Yeonsu yang dipanggil oleh Eun-yu. Yanto pun menghasut Yeonsu untuk tidak mematuhinya, lantaran Yeonsu bakalan dimanfaatkan oleh Eun-yu. Dan benar saja, dengan kondisi Yeonsu yang dapat mengendalikan dirinya dari dekapan jiwa monster, ia diperalat untuk melakukan tugas-tugas berbahaya. Seperti kali ini, Eun-yu memintanya untuk menjemput Dusik, lantaran mereka di sini butuh orang yang terampil memodifikasi alat yang bisa digunakan untuk melindungi diri ataupun melumpuhkan para monster. Sedangkan Dusik sendiri terlihat akan menghabisi janin monster yang dicurigai berasal dari Shizaru. Namun ia teringat pada curhatan Shizaru perihal besar rindunya pada sang anak. Karena bagaimanapun juga, hanya sang anak yang ia cintai. Dan mengingat hal itu, Dusik pun mengurungkan niatnya. Dan ia memberitahukan pada Nono dan Nini bahwasanya Tante Jaru sudah pergi keluar tanpa berpamitan. 아줌마 없어요. 그만 보내드리자. 막지도 못할 것 같은데요. 이게 원래는 Kembali ke lantai bawah, di mana terlihat Sang Woo membuka blokade tangga ke lantai atas, di mana ia akan pergi ke apartemen codet yang kuncinya telah ia dapat. Dan di belakangnya ada Yeonsu yang akan pergi ke lain arah untuk menjemput Dosik. Namun sebelum berangkat, sikap keegoisan untuk hidup pada watak Eun-yu terlihat, di mana ia berucap bahwa keselamatan Dusik adalah prioritas dan bila perlu, para bocil jangan dipikirkan. 아이들은 써보고 상황이 나쁘면 아이들은 버려. Dan tidak lama setelah itu, Yi Kyung yang mendengar keberangkatan Yeonsu, ia memberi respon penuh amarah pada Eun-yu. Bagaimana tidak, ia memberi perintah tanpa memikirkan keselamatan orang yang ia suruh. Eun-yu pun beralibi bahwa ia melaksanakan ini karena keberadaan Eun-yu adalah momentum yang bagus. Karena memang faktanya, siapapun orang bisa menjadi monster karena rasa keputusasaan. Dan ia berani berbuat seperti ini, lantaran ia mendapatkan informasi terkini terkait para monster lewat sebuah blog di internet. 이건 저주래요. Kembali pada Sang Woo dan Eun-yu yang dalam perjalanan ke lantai atas. Rupanya perjalanan mereka terpaksa terhambat karena diserang oleh monster kilat. Namun anehnya sang monster tidak menghabisi mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun ditolong oleh kakek Ahan dan Yuri yang kebetulan juga akan turun. 살아있습니다. 아들은 살아있을까? Sang Woo dan Eun-yu pun diobati oleh Yori. Namun Sang Woo malah judes dan pergi begitu saja, lantaran ia sangat ingin cepat-cepat sampai ke tujuannya. Sedangkan kakek Ah yang mengetahui bahwa Eun-yu sedang menjalankan misi kemanusiaan, ia tersentuh
dan merasa tertantang untuk ikut bersama lantaran ia memang sangat tidak takut untuk koit. 싸가지 없어지는 것도 아마 꼬마야. 죽음을 누구보다 아주 Dan di belakangnya ada Codet yang menanyakan keberadaan Sangwo. Akhirnya ia mengetahui bahwa Sangwo naik ke atas. Ia pun keheranan dan curiga serta mengecek ke dalam kantongnya. Dan ia pun menyadari bahwa kunci apartemennya telah hilang. Sedangkan Sangwo akhirnya telah tiba di ruangan di dalam apartemen Codet, di mana terungkap fakta bahwa sebenarnya Codet adalah psikopat pedofil yang haus akan para bocil. Kondisi para penghuni untuk saat ini sangatlah merasa kacau, di mana Yeon-suk kehilangan orang-orang yang ia kenal. Lee-kyung yang ternyata sedang hamil di waktu yang seperti ini, terlebih lagi tidak ada kabar yang ia terima dari tunangannya. Jisoo dan Jae-hon yang malah berpisah dengan para penghuni dan bertahan hidup dengan alat seadanya. Dan si Codet yang sengaja melukai dirinya dan melaporkan bahwa ia tidak kian pulih, yang menandakan ia bukanlah mutan. Dan kemungkinan ini terjadi karena rasa was-was terhadap Sangwo yang akan mengungkapkan segala bentuk kejahatannya. Dengan berbekal palu, ia pun menunggu Sangwo untuk turun dan menghabisinya. Dan pertarungan pun terjadi, dan sudah dipastikan orang yang tidak beradab seperti Codet tidak akan mampu mengalahkan Sangwo. Yang ada adalah senjata makan tuan, di mana palu yang ia bawa adalah alat pencabut nyawa untuk dirinya. 사람처럼 죽어서는 안 돼. Sangwo pun membawa jasadnya dan melemparkannya keluar, dan ia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke apartemen. Namun upaya itu dihentikan oleh Jae-hon yang berpikir bahwa ia adalah orang yang baik, lantaran sebelumnya ia telah membawa kembali mayat tentara dan anak Bu Bos ke apartemen. Dan alasan kenapa Sangwo sangat berambisi untuk menghabisi nyawa Codet akan terbuka. Pantengin saja ya terus video ini. Mereka pun menyiapkan dan mengubur para mayat dengan layak di tempat yang telah disediakan. Sedangkan di sisi lain, Dusik yang telah tiba di bawah tidak ikut pemakaman tersebut lantaran sibuk akan proyeknya untuk mengokohkan seluruh pintu masuk dengan besi yang tersedia. 살아남기 위해 변화해 그것을 진화라 불렀다. Sedangkan Yeon-suk semakin diperalat dan menjadi kacung pesuruh untuk mencari dan mengambil seluruh sumber daya yang bisa mereka manfaatkan dari lantai atas, yang sudah jelas telah dipenuhi banyak manusia yang tumbang karena telah bermutasi menjadi monster yang mengerikan. Namun itu belum seberapa dengan para monster yang berada di luaran sana. Dan Sweet Home Season 1 episode 5 pun selesai.